Oke, welcome back to Millennial Baper. Millennial Baper adalah milenial yang bukan hanya bawa perasaan tetapi juga bawa perubahan. Kenapa? Karena menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi harus menjadi orang Kristen yang membawa perubahan. Oke, betul Kak Ino. Nah, jadi, hari ini kita lagi banyak PPKM nih ya. PPKM apa tuh Kak Ino? Pernah perhatian kemudian menghilang. Apa tuh PPKM Pak Nando? Ya dulu saya sering bawa sih pacaran itu. Itu PPKM. Oke, lagi PPKM kenapa? Karena hari-hari ini COVID kita lihat di Indonesia makin meningkat ya. Masih meningkat. Tapi puji Tuhan setelah beberapa hari PPKM angka penularan ini sudah mulai turun. Puji Tuhan. Itu penularan turun kenapa tuh Pak Nando? Saya bukan orang gugus tugas. Oh, bukan orang gugus tugas. Nah, hari ini kalau ngomongin tentang COVID, kita ada kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena ada mujizat di dalam kehidupannya, ada sesuatu yang dialami seakan-akan mustahil, ya kan? Untuk dilalui gitu loh. Tetapi karena anugerah kasih karunia daripada Tuhan, beliau tetap masih ada di tempat ini. Yes. Puji Tuhan. Yaitu adalah Ko Ruben. Shalom Ko. Shalom. Sehat Ko? Sehat. Puji Tuhan. Gimana nih Ko? Hari-hari ini lagi COVID, lagi PPKM kayak gini, keadaannya sehat atau? Cukup sehat saya, sehat. Puji Tuhan. Mungkin kerjaan aja agak kehambat nih Ko ya, banyak kerjaan yang ketunda gitu. Ya sedikit agak tertunda, tapi kerjaan tetap jalan sih. Ya. Puji Tuhan. Tertundanya bukan karena dicegat kan namanya. Penyekatan. Nah, ya Om, kita dengar nih, Om kan pernah bersaksi ada di beberapa media sosial yang kita lihat, gitu loh, tentang bagaimana Om berjuang mengalami mujizat ketika Om pernah terinfeksi COVID-19 gitu. Boleh Om, untuk teman-teman milenial dan juga para penonton daripada Millennial Baper ini, Om boleh cerita sedikit, kesaksian sedikit untuk memberkati kita semua gitu. Boleh. Jadi waktu kira-kira akhir Januari yang pertama kali kena COVID itu sebenarnya istri saya. Oh, oke. Ya, istri saya yang kena COVID. Nah, tapi dia aneh, kenanya itu dia cuma berasa lehernya sakit, tenggorokan sakit, dan badannya pegel. Pegel. Waktu itu saya swab dia, hasilnya positif COVID. Kemudian saya inform, karena waktu itu kita nggak tahu apa-apa ya, kita takut ya. Sebenarnya jujur saya juga takut. Saya inform sama anak-anak saya yang ada di, anak-anak saya kan tinggal di Melbourne waktu itu. Saya kasih tahu mama kena COVID. Mereka berdoa, tapi itu waktu pas kena dia badannya pegel sekali dan nggak ada penyakit lain lagi. Akibatnya dia hanya diurut. Kita panggil tukang urut, karena waktu itu nggak tahu COVID, panggil tukang urut. Setelah diurut itu, kemudian besoknya saya curiga karena badannya agak sedikit hangat. Nah, tapi masih tetap di bawah 37 panasnya. Kita cek swab antigen, ternyata dia positif. Kira-kira seminggu depan saya cek lagi swab antigen lagi di rumah sakit yang sama, hasilnya udah negatif. Udah negatif Satu hasilnya. minggu negatif. Ya, dia cuma 1 minggu hasilnya negatif. Dan saya waktu terakhir dicek, saya ikut cek juga dan saya negatif hasilnya. Setelah beberapa hari kemudian badan saya ini nggak enak. Saya badan agak sedikit panas, udah gitu agak melayang. Tapi saya waktu itu saya nggak tahu bahwa saya itu kena COVID. Nggak kepikiran Nggak kepikiran saya. Karena udah tes duluan sebelumnya. Udah tes duluan. Kita pegangannya itu, negatif udah. Dan saya waktu itu ada kerjaan. Waktu pas ada kerjaan, nah saya meeting dulu dengan owner. Nah waktu kita meeting. Habis meeting kita buka masker, kita makan, ada di ruangan sama-sama. Nah, setelah itu saya balik ke mobil, dan di mobil tuh saya nggak langsung pulang, saya tidur di mobil itu 3 jam. Karena badan saya benar-benar nggak enak, itu udah melayang itu, melayang.
Lalu saya katakan dengan istri saya, aduh kayaknya saya kecapean kerja kali ini. Saya bilang Iya, gitu. iya. Kita pergi ke luar kota aja dulu untuk istirahat. Iya. Dan waktu itu kita berangkat ke Lembang. Malam-malam kita berangkat ke Lembang. Saya berpikir saya capek dan saya butuh istirahat. Iya. Nah, tinggallah kita di sana kira-kira sekitar hampir seminggu lebih ya. Saya tinggal di sana. Nah, barulah setelah sampai di Lembang itu kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada diri saya. Saya ingat waktu itu tanggal 5 dan 6 Februari. Itu tidur sama sekali tidak enak. Jadi saya tidur bukannya di hotel, tapi saya pindah ke mobil. Saya buka kaca, saya tidur di situ. Dan itu keringet, badan tuh basah sekali. Wow. Nah, saya teringat tuh jam 3:30 pagi saya balik lagi ke kamar hotel. Itu badan sama sekali gak enak. Bingung nih badan kenapa gitu. Udah gitu kan mulut itu dalam keadaan pahit. Kita minum aqua udah pahit. Saya minum waktu itu saya saking karena jengkelnya saya minum Coca-Cola pahit. Makan nggak bisa makan karena semua pahit. Saya hanya makan waktu itu cream soup aja kalau siang. Dan malam hanya makan pisang 1 karena udah pahit sekali mulut. Saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang saya mesti pulang, nggak apa-apa. Saya pulang. Saya siap Tuhan. Saya berdoa. Saya waktu itu duduk di tempat tidur, istri saya udah tidur. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Karena di badan sama sekali nggak enak. Nah besoknya malamnya kejadian yang sama. Dan saya ngomong lagi dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang pekerjaan saya sudah selesai, saya harus pulang. Gak apa-apa, saya pulang. Saya udah siap Tuhan. Saya ngomong begitu. Karena saking gak enaknya itu badan saya. Dan aneh, 3 hari kemudian, saya ingat, pertama kali saya makan itu sop kambing. Dan waktu saya makan sop kambing, itu saya bisa rasa asinnya itu sop. Oh. Aduh, saya senang sekali tuh. Aduh, enak. Saya waktu itu ingat makan tuh sampai nambah. Enak banget. Nah, nggak lama saya pulang ke Jakarta. Tapi badan udah jauh lebih enak. Waktu sampai di Jakarta, saya tinggal di rumah. Saya istirahat lagi kira-kira 1 mingguan itu. 1 mingguan. Itu membawa mobil sendiri? Bawa mobil sendiri. Wow. Tapi udah agak ini ya. Udah agak mendingan daripada 1 minggu waktu. lebih, 1 minggu 3 Jadi hari. pas puncaknya saya berangkat, pas dia udah turun, saya pulang ke Jakarta. Jadi yang parahnya itu sebenarnya waktu di Pas di Lembang. Lembang itu, yang parahnya itu. Dan saya jujur tidak minum obat apapun karena saya nggak tahu bahwa saya kena COVID. Saya nggak tahu. Karena rujukannya yang di awal tadi kan? Iya, negatif. Negatif. Nah, waktu itu saya cuma batuk. Kebetulan saya ke rumah sakit dan saya waktu itu ingat ada salah satu dokter, dia seorang gembala, Karayon juga. Nah, waktu saya ketemu dengan susternya, belum ketemu sama dokternya, dia bilang harus CT scan. Kemudian saya CT scan. 15 menit kemudian itu hasilnya udah keluar ya. Saya duduk dipanggil. Yang panggil tuh teman saya dokter itu. Dokter ya. Dia panggil sama saya. Saya ingat bener. Dia panggil, "Pak, sini." Tanya. Iya. Itu paru-paru putih semua. Wow. Saya kaget. Kenapa itu? Bisa putih semua. COVID. Saya bilang gini, yakin COVID? Yakin. Karena yang hitamnya tinggal sedikit. Itu udah putih semua. Sekarang PCR katanya. Betul di rumah sakit itu belakangnya ada untuk PCR. Dan saya sama istri PCR. Hasilnya positif. Wow. Kemudian saya pulang lagi ke rumah. Saya ingat itu kejadian hari Selasa. Saya di rumah kira-kira 10 hari. Karena dilihat paru-paru saya udah hancur, katanya putih semua ya. Kemudian hari Jumat minggu depannya itu saya ke dokter paru. Dokter paru. Ya, kemudian dokter paru itu kebetulan yang dia menanganin COVID di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, saya kasih CD-nya. Nah,
Itu dia profesor ya, Profesor Paru. Iya. Nah waktu dia lihat, dia sampai geleng-geleng kepala ngeliatin tuh monitor komputer. Sambil dia ngelirik lagi ke saya. Tapi saya lihat tangannya udah narik kertas. Saya liatin ya. Cuman ditanya begini, Pak, Bapak dari bawah ke atas pakai kursi roda atau jalan? Saya bilang, jalan. Bapak pusing nggak? Enggak, saya bilang. Terus dia bilang lagi, Pak, napasnya nyesek nggak? Saya bilang gini, sekarang nggak, dulu beberapa minggu lalu pernah saya alami nyesek. Itu kok nggak salah 2 malam atau 3 malam. Iya. Saya bilang tuh nyesek. Tapi saya ini kan bekas dibepas jantung. Jadi saya berpikir mungkin itu dampak dari hasil bepas. Iya. Jadi saya ini agak rancu, saya bilang. Bapak kok nyesek, kasih tahu saya Pak, ini saya masukin ICU sekarang katanya. Saya bilang enggak, coba diukur oksigennya. Nah begitu diukur oksigennya, saturasinya tuh ya 98. Wow, Berarti di atas normal ya. Di atas normal. Paru-paru udah putih ya. Udah putih. Puncak waktu pagi hari kali ya. Putih. Waduh. Akhirnya saya tanya, Prof, ini kenapa sih ceritanya? Saya bilang gitu. Karena saya kan nggak ngerti. Dia bilang, Pak, paru-paru Bapak udah putih semua. Putih semua. Yang hitam udah tinggal sedikit. 2 minggu yang lalu saya nanganin yang putihnya 1/4 paru-parunya, tapi orangnya meninggal. Wow, Seperempat ya, Om. 1/4-nya meninggal. Seperempat tuh nggak ada setengahnya berarti. Nggak ada setengahnya. Minggu lalu setengah putih meninggal. Ini Bapak di depan saya. Full. Data yang saya lihat putih semua, tapi Bapak sehat. Ini ada data, ada klinis. Datanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup, tapi klinisnya Bapak masih bisa duduk di depan saya. Ini data sama klinis tidak sinkron. Bahkan dari bawah nggak ke atas, nggak naik kursi roda. Enggak, jalan kaki saya. Dan saya bisa cerita dengan baik. Sampai dia bilang, Pak, ini si miracle Pak, mujizat. Dia tanya, Bapak ada penyakit bawaan nggak? Ada, lengkap. Saya bilang, saya ada diabetes. Wah. Saya ada darah tinggi. Saya bekas bebas jantung. Waduh. Dan kemudian saya juga ada fatty liver. Saya bilang, lengkap. Dokter cuma bilang, Pak, jarang loh Pak yang kayak gini Pak. Betul. Oh begitu. Bisa hidup. Nah akhirnya setelah ngobrol dengan dokter itu, karena saya pasien terakhir, saya tanya, Prof, obatnya apa? Nggak ada. Lalu gimana sembuhnya? Dimin aja nanti sembuh sendiri. 9-8 bulan juga baik tuh sendiri katanya. Dokternya bilang nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Obat COVID gitu. Nggak ada. Ngapain juga nggak ada. itu yang ngomong profesor. Profesor. Saya bilang, jadi saya obatnya apa sih Prof? Vitamin C sama D. Udah, itu aja. Dia cuma ngomong begitu. Lalu saya berpikir, aduh, kok nggak ada obatnya? Kemudian saya dikasih obat apa nih? Saya kasih aja obat batuk. Udah, 57.000 sekian. Nggak nyampe 60.000. Itu dia kasih ke saya. Saya bilang, Prof, ini ceritanya gimana sih? Saya juga nggak tahu. Ini baru. Virus baru. Virus gitu. baru. Dia cerita, ini aneh, sangat aneh. Anehnya kenapa? Saya pernah nanganin ada pasien masuk, suami istri. Suaminya komorbidnya banyak. Pokoknya udah ini istrinya jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat, nggak ada komorbid, nggak ada apa-apa. Tapi aneh, yang meninggal tuh istrinya, bukan suaminya. Loh ini kan penderitaan jadi gimana katanya. Jadi saya berpikir nggak ada yang pasti dalam hidup ini. Iya betul. Nggak ada yang pasti. Itu dia bilang berkali-kali. Datanya seperti ini. Iya.
Klinisnya Bapak ada di depan saya. Dan pasiennya juga seperempat Om ya. Seperempatnya meninggal. Doang, seperempat doang. Seperempat, setengah, meninggal. Ini Om full. Full. Ditambah komorbidnya banyak. Waduh, lengkap. Banyak. Harusnya penyakit bawaannya juga lengkap. Lengkap. Wow. Jadi ya saya tanya, jadi pastian apa? Nggak ada, dia bilang. Nggak Karena- disuruh minum obat juga Om ya. Apalagi susu-susu itu yang dicari-cari ya. Nggak ada. Enggak ya. Nggak ada, saya bilang apa perlu ada obat lain? Enggak, nih vitamin C sama D. Udah. Nah, 2 bulan yang lalu saya ronsen kembali paru-paru saya. Iya. Karena saya takut kan paru-paru saya hancur. Iya. Begitu di ronsen, bukan CT scan, di ronsen. Saya kasih ke dokter. Tapi dokter yang berbeda. Iya. Supaya otaknya dia jangan ke situ terus. Oh iya Ya, benar. saya dokter yang Betul. berbeda. Kan dia nggak tahu cerita. Saya tanya, dokter, ini ronsen paru-paru saya gini-gini bagus nggak? Dia lihat, bagus nih. Wow. Cuman di bawahnya aja dikit. Emang kenapa ngasih ini ronsen paru-paru ke saya? Saya bilang, saya pernah kena COVID. Iya, Oh. dikit di bawah. Tapi ini udah sembuh ini. Udah. Saya bilang, masih putih lagi? Enggak. Ini udah bener. Duh. 2 bulan yang lalu. Nggak minum obat loh. Nggak ada, jadi nggak ada efek Om ya yang full itu tuh asap. Mungkin Tuhan masih butuh tenaga saya kali Iya. Iya. untuk saya hidup. Yang saya lihat seperti itu. Iya. Terus sorry nih Om. Kalau boleh tahu umur Om tuh berapa? Saya 53. 53. Itu rentan. Rentan kan? Iya. Biasanya Usia rentan. yang kuat itu kan yang anak-anak muda. Iya, 30 ke bawah gitu. Tapi kalau Om yang udah umuran Om yang 50 sebenarnya udah rentan banget ya dengan catatan juga bahwa ya banyak ada penyakit bawaan gitu. Tuh. Dan yang paling ini sih yang paling nggak masuk akal sih Om ya secara apa data gitu, putihnya itu putih semuanya itu yang paru-parunya. Biasanya kan orang ya kalau kita lihat sih kesaksiannya keluarga, kalau teman saya ada yang meninggal gitu, keluarganya ya pasti ini juga paru-parunya Betul. sesuai paru-parunya putih. Karena isinya cairan. Dan paru-paru kan ngembang. Nah kalau jadi isi cairan semua, paru-paru udah gak bisa ngembang. Wow. Dan itu dibilang nggak ada obatnya lagi Om. Nggak ada. Sampai saya tanya, terusnya gimana obatnya? Nah, ntar 8 bulan, 9 bulan baik kok. Udah jangan dipikirin. Tapi pas Om kemarin ronsen bagus 2 sebenarnya. bulan yang lalu saya ronsen dengan dokter yang berbeda. Nah itu kan ada katanya 8 bulan 9 bulan kan sembuh tuh. Ya, nah itu Om ngelewatinnya tuh gimana tuh Om? Ketika Om tahu keadaannya tuh ternyata bisa dibilang paru-paru Om tuh kayak hancur gitu. Saya sih jujur ya, saya tuh nggak pernah punya cita-cita jauh. Cuman saya berpikir gini, kalau udah Tuhan ciptain saya, Dia nggak iseng-iseng ciptain saya. Iya. Dia tuh nyiptain saya punya rencana yang indah. Dan saya berpikir sampai saya mati tuh peti mati saya ditutup. Tuhan punya rencana dengan hidup saya. Iya, yes. Tuhan bukan iseng-iseng Iya. nyiptain kita semua. Kita diciptakan segambar dan serupa Dia. Pasti Dia punya rencana. Yes. Dan saya tuh waktu itu ya, yang masa kritisnya saya udah bisa lewatin. Kok ini saya jadi Iya. takut? Kan enggak. Iya. Tadi sempat saya kepikiran setelah dikasih tahu cuma paru-paru putih. Saya tuh kepikiran, aduh paru-paru saya gimana ya? Cuma saya berpikir takut saya nularin orang. Waktu itu jadi saya nggak keluar lagi, nggak keluar rumah, saya stay di rumah. Itu kepikiran bagi saya. Tapi setelah saya lihat tuntunan tangan Tuhan udah menuntun saya di masa yang kritis. Iya. Pasti ini bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Iya. Yes. Dan, Yang kritis aja bisa lewat, kenapa yang ini tidak? dan sorry nih Om ya, jadi Om kritis itu bisa dibilang sendiri Om. Sendiri. Ya kan yang parah-parahnya tuh di Lembang itu kan, sampai di mobil gitu. Iya, itu 2 malam. Dia sendiri nggak ada perawat tuh, nggak ada Nggak ada oksigen. oksigen gitu ya kan. Nggak ada. Air Malah- infus. Malah waktu itu saya tidur sambil ngerang-ngerang. Saking sakitnya. Gitu. Istri saya cuma ngomong, udah jangan berisik, berdoa aja sama Tuhan. Saya digituin. Dalam hati saya, aduh dia nggak tahu sakitnya apa kayak gimana gitu. Iya. Dan yang lucunya lagi aneh, setelah saya kena COVID itu, teman-teman yang rapat dengan saya telepon. Oh iya.
Saya bilang gimana keadaannya, baik-baik. Dan saya lihat tidak ada satupun yang tertular. Itu yang aneh. Wow. Sampai yang tukang urut itu, setelah dia ngurut istri saya, ngurut saya juga. Karena saya kan nggak tahu. Sampai saya dikerokin tuh warnanya hitam. Saya tanya ke dia, ke tukang urut saya baru tanya 2 bulan yang lalu. Begitu habis ngurut saya, ngurut ibu, badannya sehat nggak? Sehat Pak, katanya. Saya bilang nggak sakit, enggak. Mama kenapa? Saya tanya begitu. Dia tanya begitu ke saya. Saya bilang waktu ngerokin saya, inget nggak tuh yang hitam itu? Iya inget. Saya tuh kena COVID. Langsung dia bilang, Masya Allah, katanya. Tapi saya bilang kena nggak? Enggak. Surprise. Itu yang aneh bagi saya. Wow. Jadi semua itu yang terjadi dalam hidup kita, semua itu atas persetujuan Tuhan. Yes. Iya, setuju. Rambut kita jatuh satu, Tuhan tahu. Iya, amin. Apakah penyakit begini Tuhan nggak tahu? Ya. Saya cuma berpikir pendek kok. Kalau saya hidup, ya hidup untuk Tuhan. Yes. Berarti Tuhan masih butuh tenaga saya. Kalau saya juga nggak ada umur, saya pulang. Ya saya pulang ke rumah Bapak. Saya nggak mau pulang ke tempat yang lain. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau pulang ke tempat yang lain. Saya mau pulang ke rumah Bapak yang Engkau sudah sediakan bagi saya. Itu yang saya bicarakan dengan Tuhan. Boleh nggak apa-apa Tuhan pulang, saya siap. Tapi saya mau pulang ke rumah Bapak. Jadi dalam hidup ini semua yang terjadi saya lihat atas persetujuan dengan Tuhan. Nggak pernah di luar persetujuan Dia. Padahal Ruben sudah doa gitu ya. Iya. Kalau pulang gitu ya. Ya saya cerita dengan beberapa gembala, pendeta, dia bilang, Tuhan masih butuh tenaganya. Nanti gereja saya siapa ngurus? Betul. Itu salah satunya. Ya, mungkin salah satunya itu saya lihat. Mungkin kalau Tuhan jawab kayak ntar dulu deh kok. Iya. Gereja masih butuh banyak. Masih butuh banyak. Semua rata-rata ngomong yang sama. Tuhan masih butuh tenaganya kok nggak. Soalnya data paru-paru putih kan itu Iya. harusnya Omega kan udah. Tapi gue lihat satu hal gini. Ini keren banget sih dengan kesaksian dari Ruben ini tuh sebenarnya kayak dari apa yang dialami manusia, dari proses mungkin penyakit yang kritis, bahkan COVID sekalipun yang hari ini ada sedang ini, sebenarnya itu Tuhan kayak lagi bikin kisahnya dia sama kita gitu loh. Kayak pengen nunjukin dirinya. Jadi yang seperti yang Ayub bilang gitu loh. Jadi dia nggak hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia ngalamin Tuhan. Betul. Bener banget ya Om ya. Betul. Makanya kan kadang-kadang nih Millennial Baper suka ada yang konten-konten yang dibilang kalau lo belum pernah kena COVID berarti lo favorit itu. Belum tentu. Karena ketika kena COVID malah kita kayak lebih gue ngalamin Tuhan nih. Gitu. Apalagi dengan ceritanya Ruben gitu kan. Itu jadi kesaksian dan benar-benar bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu. Ini aja jujur, saya pribadi kan sebelum kita podcast tuh banyak ngobrol tadi tentang yang Ruben itu keren banget sih gitu. Dan kalau boleh nih kok terakhir mungkin pesan-pesan bagi orang-orang yang mungkin hari-hari ini masih kena COVID, mungkin hari-hari ini yang kayak merasa kritis. Karena aku temuin kayak mamahnya temanku tuh kayak kena COVID tuh kayak lemes, kayak pengharapan nggak ada dan segala rupanya gitu. Mungkin Koko bisa kasih sharing sedikit, bisa nguatin iman dari apa yang Koko alami gitu. Kehidupan dan kematian kita bukan ditentukan oleh keadaan dan lingkungan. Hidup dan matinya kita full 100% di tangan Tuhan. Yes. Rambut kita jatuh satu, kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu. Sekalipun apapun yang terjadi, ingat, ada Tuhan semuanya ini. Ada Yesus. Yesus sudah ciptakan kita. Dia punya rencana yang indah untuk hidup kita. Jangan sampai kita dibunuh sama pikiran kita sendiri. Tapi kita punya pengharapan satu, Yesus. Yesus itu sudah memikirkan segala sesuatunya. Walaupun kita ini dengan COVID ini kita pulang, kita meninggal, kita ini pulang ke rumah Bapa. Semua ini orang akan ngantri untuk meninggal, untuk mati. Tapi ingat,
dengan kematian Kristus di kayu salib, kematian yang tadinya adalah akhir segala-galanya menjadikan awal segala-galanya. Bukan itu yang kita pikirkan. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang mesti kita pikirkan. Yes. Kalau saudara-saudara mungkin di rumah ngalamin apapun yang terjadi dalam hidup ini, ingat ada Yesus. Ada Yesus. Yesus lebih memperhatikan kita. Iya. Sekalipun waktu kita masih belum baik hidup kita, tapi Yesus sudah mati untuk kita. Semua ceritakan kepada Tuhan. Ada satu pengharapan kita. Yesus segala-galanya untuk hidup kita. Wow, keren banget. Powerful. Jadi sebenarnya ketika kita ngadepin masalah, pergumulan segala sesuatunya, jangan pernah tinggalin Tuhan. Yep. Yes. Tetap terhubung sama Tuhan. Yep. Ya. Karena sekalipun kanan kiri nggak ada jalan keluar, tapi ketika kita berlutut sama Tuhan, ada hubungan sama Tuhan, Yes. pasti ada jalan keluar. Dan Karena ada cara penyertaan Tuhan Tuhan selalu ya. baik Yes, Yes. setuju. Jadi kalau hari ini kena COVID bukan berarti kamu manusia terkutuk atau apapun yang dikatakan tentang hal yang buruk, tapi mungkin Tuhan sedang mau menyatakan dirinya terhadap dirimu. Ya. Jadi jangan pernah kecil hati, tetap berpegang sama Tuhan. Oke, mungkin kan Ando ada kata-kata terakhir? Keren. Oke, Ko Ruben, thank you banget. Ino diberkati banget, Nando diberkati Terima banget. kasih, Ko. Yuk. Thank you banget, makasih udah berbagi di sini. Terima kasih udah jauh-jauh datang ke Depok. Ya. Ya. Nanti moga-moga nggak kapok ya kok kita Yap. undang kemari. Mau masih banyak nih. Tadi kan kita ngomongin tentang penyembahan itu keren banget, itu juga harus dibahas tuh. Iya, kayak next ya. Om. Next mungkin. Kayak ngomong bisa. sama Kurubin nih kayaknya nggak bisa dibatasin ya. Bener, Banyak. bener Dan setuju. keren. Oke, kok thank you banget sekali Ya. lagi. Thank you, Tuhan berkati. Nah, bagi teman-teman jangan lupa tetap subscribe, like, and share video kita kalau menarik bagi kalian dan memberkati. Dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Ya. Oke, tetap bersama dengan kami Millennial Baper. Millennial bukan hanya bawa perasaan, tetapi juga harus bawa perubahan. Tuhan Yesus memberkati. See you guys. See you.